Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ketika Suke keluar dari gua, dia menemukan banyak pembudidaya menunggu di luar. Dulu, ketika orang memasuki gua, sangat sedikit yang berhasil keluar hidup-hidup, yang membuat banyak orang percaya bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Mereka yang berhasil keluar tidak pernah masuk jauh ke dalam, dan orang mengira mereka beruntung atau sangat kuat. Beberapa bahkan memiliki ide untuk membunuh para penyintas untuk mengambil harta mereka. Oleh karena itu, Suke telah menarik banyak perhatian saat dia keluar hidup-hidup. Melihat dia keluar, orang-orang memulai diskusi panas. Lihat, seseorang keluar hidup-hidup. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya, atau melihatnya masuk ke dalam. Ya ampun, itu dia. Kamu kenal dia? Tentu saja, aku mengenalnya. 7 hari yang lalu, dia berbicara untuk seorang wanita yang agak jelek. Astaga, kupikir dia sudah mati sekarang. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Di mana wanita muda yang masuk bersamanya? Saya pikir dia pasti sudah mati sekarang. Tunggu sebentar, kamu baru saja mengatakan bahwa dia pergi ke gua 7 hari yang lalu? Tidak ada yang pernah tinggal di dalam selama itu. Dulu, mereka yang keluar hidup-hidup hanya tinggal di dalam selama setengah hari atau sehari. Dia tinggal di dalam selama 7 hari dan masih keluar hidup-hidup. Aku ingin tahu apakah dia mungkin sudah mendapatkan warisannya? Mendengar ini, tiba-tiba, semua orang menatap Suke. Suke sangat senang dan keluar dengan senyum lebar. Saya mendapatkan roda kehidupan dan kematian kuno, membuat peri Zixia jatuh cinta kepada saya, dan bahkan mendapatkan warisan. Saya sangat beruntung. Dia pasti mendapatkan banyak harta karun. Dia baru saja berada di panggung inti emas dan berhasil keluar hidup-hidup. Aku iri padanya. Apakah kamu bercanda? Kamu iri padanya? Saya pikir dia akan terbunuh. Mengapa? Bahkan kamu menebak bahwa dia mungkin punya banyak harta. Semua orang saat ini pasti juga menebak. Dengan begitu banyak orang yang menatapnya dan ingin merampoknya, saya yakin dia tidak akan melihat matahari besok. Lagi pula, dia terlalu muda untuk mengetahui pentingnya menjadi rendah hati. Kamu benar. Jika saya adalah dia, saya akan berpura-pura terluka parah, jadi saya tidak akan menjadi sasaran orang lain. Banyak orang menggelengkan kepala dan memandang Suke dengan penuh simpati. Seorang kultivator muda dari kekuatan inti emas, sendirian, dan sekarang dia diincar oleh begitu banyak orang. Pada dasarnya, dia seperti domba yang dikelilingi kawanan serigala. Namun, Suke tidak peduli sama sekali. Dia sedang berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan bertenton mantra dan bagaimana mengolah 3 mantra sebelumnya dari segel langit dan bumi. Jadi dia bisa mempelajari segel Buddha Gautama dan bertindak tangguh dengan melemparkan gunung 5 elemen ke seluruh dunia. Memikirkan semua ini, senyum Suke semakin cerah. Setelah meninggalkan gua, dia melihat sekeliling untuk menemukan jalan menuju kota salju dan hendak pergi. Namun, begitu dia mengambil beberapa langkah, beberapa orang dengan cepat mengikutinya. Anak muda, tolong tunggu, seorang pria berkata tiba-tiba, sambil tersenyum. Mendengar ini, Suke berhenti dan menoleh ke belakang, dengan tanda tanya besar di wajahnya. Itu adalah seorang pria muda yang berbicara dengannya. Ada sekitar 10 orang berdiri di sampingnya. Menilai dari ini, Suke tahu bahwa mereka berasal dari faksi tertentu. Permisi, Suke mengedipkan matanya dan memalsukan senyuman. Jelas, dia sudah menebak niat mereka. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pemuda ini dikutuk. Apakah dia gila? Dia masih tersenyum. Orang-orang ini berasal dari fraksi Grey Ape. Ya ampun, fraksi Grey Ape. Apakah ini faksi yang didirikan oleh pencuri wanita dan pencuri pria, Chang Feng dan Molan? Saya telah diberitahu bahwa kedua orang ini adalah sosok yang sangat tangguh. Chang Feng sudah berada di tahap transformasi bayi 10 tahun yang lalu, dan dia benar-benar kejam. Adapun Molan, dia sangat cantik tapi agak sluti pada saat yang sama. Di masa lalu, dia mengalihkan perhatian pembudidaya lain dengan kecantikannya dan kemudian membunuh mereka.
Setelah mereka mendirikan fraksi Grey Ape, mereka merekrut pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dengan reputasi buruk. Sekarang fraksi Grey Ape bahkan lebih kuat daripada banyak fraksi berpengaruh. Aku tidak pernah mengira mereka juga ada di sini hari ini. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan pemuda itu pergi. Benar sekali. Selain itu, tidak ada seorang pun saat ini yang berani menghalangi mereka, saya pikir. Seperti yang aku katakan, dia seperti domba yang dikelilingi kawanan serigala. Orang-orang mendiskusikan semua ini dan mereka semua mengira Suke ditakdirkan untuk dibunuh kali ini. Namun, Suke masih tersenyum. Hei, Bung, aku ingin tahu apakah kamu punya mantra yang kuat di dalam gua? Ngomong-ngomong, kami dari fraksi Grey Ape akan sangat senang membeli apapun darimu dengan harga yang bagus, kata Chang Feng, mencoba mengintimidasi Suke. Tapi Suke belum pernah mendengar tentang fraksi Grey Ape, jadi dia tidak terganggu sama sekali. Suke mengangguk dan berkata dengan sangat gembira, "Ya, saya pergi ke tempat terdalam dan mendapatkan beberapa mantra yang kuat, serta artefak surgawi yang kuat." Mantra yang kuat dan artefak surgawi? Mendengar ini, banyak orang bertanya dengan heran, benarkah? Artefak surgawi? Itu akan sensasional. Tidak ada yang pernah menemukan artefak surgawi di Gunung 5 Elemen ini. Bahkan senjata ajaib 9 bintang akan menimbulkan konflik besar di antara banyak faksi. Sekarang pemuda itu berkata dia telah mendapatkan artefak surgawi, saya tidak percaya fraksi Grey Ape berhak memilikinya, karena terlalu kuat. Tiba-tiba, semua orang dari fraksi Grey Ape tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Chang Feng berhenti tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, anak muda, tolong jangan bercanda denganku. Bagaimana bisa ada artefak surgawi di negara air ini? Saya tidak berbohong. Jika Anda tidak percaya, saya bisa mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Anda. Sudahlah, saya tidak berpikir kalian benar-benar bisa menghargainya. Saya pikir saya lebih baik pulang ke rumah dan menyelesaikan buku harian saya, kata Suke, sambil menyingkirkan Chang Feng. Dia akan pergi. Baik, Chang Feng dan orang-orang lainnya terkejut dengan tindakan Suke. Pulang? Anda pikir Anda bisa pulang seperti ini? Apa katamu? Anda ingin kembali untuk menyelesaikan buku harian Anda? Berhenti, Chang Feng berkata dengan tiba-tiba dan dingin. Beraninya kau meremehkan fraksi Grey Ape? Saya telah mengatakan kami dari fraksi Grey Ape akan bersedia membeli semua yang Anda dapatkan dari dalam gua. Ah, benarkah? Suke berhenti dan berbalik untuk melihat Chang Feng. Katakan padaku berapa banyak batu spiritual yang kamu punya? Batu rohani. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Chang Feng tersenyum. Anda benar-benar terlalu naif. Kami dari fraksi Grey Ape tidak pernah membeli barang dengan batu spiritual. Mata Suke berbinar kegirangan dan dia berseru, benarkah? Lalu berapa banyak mantra yang kamu punya? Kamu dapat memiliki sebanyak yang kamu mau? Chang Feng tertawa. Mendengar ini, Suke melambaikan tangannya dan melangkah maju. Bagus. Bawa saya ke fraksi Anda. Kami akan melakukan bisnis. Apa? Dia menawarkan untuk pergi ke sekte Grey Ape? Apakah dia setuju dengan kesepakatan itu? Semua orang, termasuk para pengikut Grey Ape Sect, tidak percaya. Bisakah kamu masih menemukan seseorang yang sebodoh ini hari ini? Bagaimana dia mendapatkan pencerahan itu dengan kebodohan semacam itu? Jangan beritahu mereka bahwa keberuntungan tidak berpihak pada orang bodoh. Bagus. Anda tahu apa yang baik untuk Anda, rekan kultivator saya? Ikuti kami. Pemimpin faksi dan sipir kita ada di dekat sini. Pria muda itu menertawakan perampokannya yang paling mudah. Wow, pemimpin faksimu sudah menikah? Suke tercengang, lalu menghela nafas dengan iri. Aku sangat iri padanya. Seberapa cantik istrinya. Kunjungi free.web.oval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Maksudmu sipir faksi kita? Dia, tentu saja, adalah kecantikan dunia lain. Sangat menakjubkan dan menghancurkan. Pemuda itu tersenyum ketika dia menyanjung sipir faksi mereka. Kerumunan menyadari mereka setelah mereka mendengar percakapan ini. Orang ini tidak tahu tentang reputasi sekte Grey Ape. Tidak heran dia mudah tertipu oleh tipuan mereka. Dia terlalu muda dan naif. Sangat indah dan sangat indah. Besar, cepat, bawa aku ke pemimpin fraksi dan sipirmu sekarang. Aku pasti menerima tawaranmu. Suke berkata dengan gembira.
Dia bahkan maju dengan antusias dan mencengkeram bahu pemuda itu, seolah-olah bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Tindakannya bahkan membuat Sekte Grey Ape gelisah sekali. Mereka telah merampok orang lain selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat korban yang rela. Mungkinkah dia hanya orang tolol sejati? Apa yang dia katakan tentang warisan dan artefak surgawi tidak dibuat-buat, bukan? Kecurigaan tiba-tiba muncul saat mereka saling melirik. Jagoan. Beberapa aliran cahaya muncul dan mendarat di tanah. Saat itu juga, lebih dari selusin sosok muncul. Kerumunan berubah menjadi keributan tetapi dengan cepat menjadi kaku. Para pengikut Sekte Grey Ape berbalik juga, dan ketika mereka melihat siapa itu, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka berseru serempak, "Salam untuk pemimpin fraksi kami Chang Feng. Salam untuk matron kami." Hanya ada 2 pembudidaya di tahap transformasi bayi di antara para pendatang baru. Tidak diragukan lagi mereka pasti Chang Feng, pemimpin faksi dari Sekte Grey Ape, dan istrinya, Mo Lan. Chang Feng, seperti namanya, tampak teruji dan dikeraskan oleh kehidupan. Dia memiliki sedikit janggut di dagunya dan tatapan tajam. Karakter yang tangguh. Mo Lan, di sisi lain, adalah seorang wanita yang mempesona. Dia mengenakan rok hitam panjang yang memperlihatkan kaki putihnya dan 2 pandangan sekilas dari dadanya yang lembut bersalju mengintip dari belahan gaunnya, menarik banyak tatapan dan tegukan. "Pemimpin fraksi, aku punya masalah penting untuk dilaporkan," kata pemuda dari Sekte Grey Ape kepada pasangan itu, menggunakan seni komunikasi tanpa suara. Mereka bertiga terus melihat ke arah Suke selama percakapan rahasia mereka. Di mana Suke balas tersenyum dan melambai dengan hangat. Kerumunan tercengang. Si bodoh ini, bersorak untuk orang-orang yang menjualnya. Pemuda itu segera selesai melapor. Baik Chang Feng dan Mo Lan memeriksa Suke saat mereka berjalan ke arahnya. Mo Lan menatap langsung ke mata Suke, dengan sengaja menarik tatapannya dengan pesona dan daya tarik seks saat dia menerimanya. Suke segera melangkah maju dan dengan bersemangat menggenggam tangan pemimpin faksi. "Chang Feng, pemimpin faksi, akhirnya aku merasa terhormat bertemu denganmu." "Oh, Anda pernah mendengar tentang saya?" tanya Chang Feng, mengerutkan kening. Dia awalnya datang untuk bertengkar dengan Suke. Dia bertekad untuk melucuti Suke dari pencerahannya. Lagi pula, seorang kultivator di panggung inti emas bukanlah apa-apa di matanya. Namun, sapaan Suke yang tiba-tiba dan penuh semangat membuatnya terkejut. "Saya akan jujur, pemimpin Chang. Sejak saya melihat istri Anda, saya memutuskan bahwa kita harus menjadi sahabat terbaik." Suke berkata dengan benar. "Jadi itu sebabnya?" Chang Feng mengangguk. Kemudian wajahnya dengan cepat menghitam. Matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan?" Titik. Semua orang menutup mulut mereka dan memandang dengan tidak percaya. Kata-kata Suke mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi ketika Anda memikirkannya, kata-kata itu menjadi sugestif. Apa yang ingin Anda isyaratkan dengan mengatakan bahwa Anda akan menjadi temannya setelah melihat istrinya? Astaga, bukankah itu sama dengan langsung memberitahunya bahwa kamu mengingini istrinya? Bahkan jika Mo Lan tidak dikenal karena kebajikannya, Anda tidak boleh naik dan mengatakan itu kepada suaminya? Ho, anak muda, pernahkah kamu mendengar bahwa kemalangan menemukan jalan keluar melalui mulut? Teriak Mo Lan, semuanya tersenyum. Saat dia berbicara, Mo Lan dengan sengaja menjulurkan lidahnya dan dengan ringan menjilat bibirnya. Matanya yang indah memesona seolah mencoba merayu Suke. "Anda salah, Nyonya. Seperti kata pepatah, ketika saya mati di bawah bunga peoni, saya masih bisa menggoda sebagai hantu. Meskipun Anda bukan peoni, saya akan menilai Anda setidaknya sebagai kemuliaan pagi." Suke tertawa. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, ekspresi Chang Feng dan Mo Lan berubah menjadi marah dan membunuh. Kerumunan tidak bisa mempercayai mata mereka pada perkembangan ini. Untuk berpikir bahwa Suke berani menggoda pembudidaya yang kuat di tahap transformasi bayi begitu saja. Itu mirip dengan mencari kematian. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jangan marah, Bu. Jika Anda tidak menyukai Morning Glory, Anda bisa menjadi bunga krisan. Suke segera menjelaskan. Mo Lan sudah gila. Cambuk.
Molan memudar seperti bayangan yang bersembunyi dari cahaya dan membanjiri seni sihir ke dalam cengkeraman yang tertutup. Dalam satu gerakan, teknik telapak tangan yang sangat kuat langsung membayangi Suke. Setelah melihat ini, semua orang yang hadir terengah-engah. Kehebatan pembangkit tenaga tahap transformasi bayi memang luar biasa. Dari gerakan ini saja, jelas bahwa tidak seorang pun, mungkin kecuali Chang Feng yang berada di tahap kultivasi yang sama, dapat lolos dari serangannya. Suke hanya tersenyum santai dan mundur selangkah. Di depan telapak tangannya, dia membuka dadanya ke Molan, seolah menyambutnya ke dalam pelukannya. Bang! Dengan suara teredam, Molan menerjang Suke dan jatuh langsung ke pelukannya, tiba-tiba tak tergoyahkan. Opo-opo! Tiba-tiba, pikiran Molan menjadi kosong dan membeku tak percaya. Seluruh arena terdiam. Semua orang melakukan pengambilan ganda. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga hampir kabur. Seolah-olah, hanya dengan sekejap mata, Molan sudah jatuh ke pelukan Suke. Matron, jangan terlalu cemas. Ini pertama kalinya bagiku, dan aku belum siap. Suke mengejeknya saat dia menyelipkan telapak tangannya di pinggangnya. Penonton tidak bisa menutup mulut atau menahan kesedihan mereka. Pertama kali Anda sangat terlatih dan terampil sehingga Anda pasti telah melakukan ini jutaan kali. Beraninya kamu! Chang Feng akhirnya kehilangan ketenangannya dan meledak, langsung berlari menuju Suke. Pesta pora istrinya adalah satu-satunya hal dalam hidup yang tidak pernah bisa dia toleransi. Namun, karena hubungan mereka berbatu-batu, mereka biasanya menutup mata terhadap kencan satu sama lain. Meskipun begitu, secara keseluruhan, yang menanggung malu pada akhirnya tetaplah dia, sang suami. Sekarang, di depan semua orang, istrinya jatuh ke pelukan bocah mainan itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Ah, pemimpin Chang, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Anda mungkin tidak percaya, tetapi istri Anda yang mengambil langkah pertama. Dia melakukannya lebih dulu, jadi apa hubungannya denganku? Teriak Suke, yang pergi begitu dia mengangkat Molan ke bahunya. Semua orang saling menatap kosong dan tidak mengerti. Jenis permainan apa itu? Seorang kultivator di panggung inti emas memperebutkan istri dari pembangkit tenaga panggung transformasi bayi? Mati! Chang Feng gemetar hebat dan melontarkan tekanan besar pada Suke untuk membunuh. Ah! Jangan seperti ini, pikirkan seperti ini. Seperti kata pepatah kuno, untuk membuat hidup menarik 10 kali lipat, Anda harus menjadi kakol. Suke berkicau dan bergerak dengan rumit di atas kakinya, Molan masih di pundaknya. Chang Feng meluncurkan beberapa serangan mematikan secara berurutan, tetapi Suke dengan mudah menghindari semuanya. Pada titik ini, bahkan yang paling padat pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan Chang Feng mulai tenang. Ekspresinya berubah serius saat alisnya berkerut. Suamiku, cepat selamatkan aku. Pria ini mencurigakan, dia jelas berada di atas panggung inti emas, teriak Molan, yang akhirnya mengerti, saat dia berjuang di bahu Suke. Dia ngeri menemukan kekuatan inti sejati disegel dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Pada titik ini, bahkan jika dia ingin membunuh Suke, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hah? Apakah aku terekspos? Suke berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat wajah semua orang yang terkejut. Chang Feng menuntut, siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya aku ini? Suke menyeringai, dan dengan jentikan tangannya melemparkan Molan langsung dari bahunya. Dia mengatur rambutnya dan melihat ke langit pada sudut 45 derajat, tersenyum tipis, hormat saya, di sini tidak lain adalah Suke, berasal dari fraksi surga yang meledak. Fraksi surga yang meledak, Suke. 5 kata sederhana, dengan sendirinya ringan dan tidak berbobot. Namun, bagi semua orang, seolah-olah guntur telah meledak di benak mereka. Seluruh arena terdiam dalam hitungan detik. Mata semua orang membelalak tak percaya. Suke. Dia Suke. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hilang selama bertahun-tahun? Bagaimana dan mengapa dia muncul kembali dengan penampilan yang berbeda? Suasana di arena berubah aneh sekaligus. Menilai dari kekuatan yang dia perlihatkan, semua orang hampir yakin bahwa orang yang berdiri di sana memang Suke. Bagaimanapun, anggota fraksi surga yang meledak adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk bertarung melawan kultivator transformasi bayi ketika mereka masih berada di tahap inti emas,
terutama dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa kalian diam saja? Bukankah seharusnya kalian memberiku tepuk tangan? Suke bercanda, saat dia memanggil sistem dan melepaskan efek dari boneka penyamaran kelas tinggi. Dia telah melewati batas waktu untuk boneka penyamaran kelas tinggi ini. Sistem akan mengurangi poin untuk setiap 2 jam melebihi batas, yang merupakan pemborosan yang sangat besar. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Desir. Sebuah cahaya menyelimuti Suke dan, tepat setelah itu, pakaian jokernya mulai menghilang. Sebagai gantinya, jubah hitam terbentuk di sekujur tubuhnya dan, pada saat yang sama, wajahnya mulai berubah. Wajah yang tidak bisa tidak diimpikan oleh orang-orang dari negara air dan negara api, yang sangat halus, tidak, wajah yang tercetak di benak banyak orang, seperti preman tapi tampan, muncul di depan semua orang begitu saja. Terkesiap. Semua orang menarik napas tajam saat kebenaran menghantam mereka. Omong kosong. Apa-apaan ini adalah Suke? Apa yang dia pikirkan? Dia menyembunyikan wajah aslinya untuk menimbulkan keributan di sini. Bukankah dia mempermainkannya seperti badut? Suasana berubah semakin aneh. Garis pandang semua orang dengan cepat mendarat di fraksi Grey Ape. Kerumunan menampilkan segudang ekspresi, beberapa mengasihani mereka, beberapa memandang dengan ejekan, dan beberapa dari mereka bersuka cita atas penderitaan mereka. Dia, ini akan menyenangkan? Fraksi Grey Ape akan menderita? Mendesah, mereka bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Seperti kata pepatah, orang yang sering berjalan di sepanjang sungai tidak bisa menghindari sepatunya basah. Mereka telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat dalam pekerjaan mereka sehingga mereka akhirnya menabrak lempengan besi. Kamu menyebut Suke plat besi? Orang itu adalah papan paku besi. Tendang dia dan dia bahkan tidak akan mendapat penyok, sementara orang yang menendangnya akan berdarah. Dia tidak peduli tentang kita selama kita menjauh darinya. Namun, jika Anda terus menusuk matanya, dia pasti akan membuat hidup Anda seperti neraka. 3 cara paling kejam untuk mati di dunia kultivasi. 1. Disiksa sampai mati oleh Suke. 2. Disiksa sampai mati oleh Suke. Juga, 3. Masih disiksa sampai mati oleh Suke. Semua orang bergumam dan menggoda dengan bercanda, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Saat kamu menyukai seseorang, semua kekurangannya akan berubah menjadi kelebihan. Namun, ketika Anda membenci seseorang, Anda akan menemukan sesuatu tentang mereka untuk dibenci, bahkan ketika mereka sempurna. Dengan kata lain, Anda tidak akan menyukai segala sesuatu tentang mereka. Saat ini, fraksi Grey Ape adalah yang tidak disukai semua orang. Sekte bandit seperti mereka yang selalu menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Oleh karena itu, orang lebih dari bersedia untuk menyaksikan kejatuhan mereka. Adapun orang-orang seperti Suke, meskipun kadang-kadang licik, setidaknya dia tidak akan berkelahi tanpa alasan yang bagus. Selain itu, dia telah membantu mereka memulihkan negara air. Pahala ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang melihatnya secara positif. Sadar sepenuhnya akan situasi mereka, Sekte Grey Ape merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas pin dan jarum. Bahkan pasangan di tahap transformasi bayi, pemimpin Sekte Changfeng dan istrinya, Molan, mengetahui bahaya mereka. Mereka telah tinggal di negara air selama bertahun-tahun. Siapa yang belum pernah mendengar nama Suke? Siapa yang tidak tahu tentang kelangkaan fraksi surga yang meledak? Dalam beberapa tahun terakhir, slogan-slogan seperti surga yang meledak muncul, yang mereka tinggalkan hanyalah seutas benang dan 1 jarum. Surga yang meledak berperang, tidak sehelai rumput pun akan tumbuh. Semua membuktikan bahwa faksi kekuatan misterius ini tidak bisa dianggap enteng. Rekan kultivator Su, ini salah paham. Biar saya jelaskan. Changfeng akhirnya berbicara dengan gentar, dan keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Tidak peduli seberapa percaya diri dia dalam keahliannya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi lawan Suke. Pikirkan saja. Kembali ketika Suke berada di tahap bayi asli, dia telah membunuh seorang kultivator di tahap transformasi bayi. Sekarang, kultivasinya sangat tinggi bahkan dia tidak bisa melihatnya. Penjelasan, saya tidak mendengarkan. Suke menyilangkan tangannya dan menolak tawaran Changfeng. Dengan ekspresi menyendiri, dia merendahkan suaranya,
Aku butuh jawaban atas apa yang terjadi hari ini. Anda tidak akan mendengarkan penjelasannya, tetapi Anda menginginkan jawaban? Bukankah mereka hal aneh yang sama? Mulut semua orang bergetar. Mereka tidak tahu apa maksud Suke. Namun, Chang Feng memahami pesan yang mendasari Suke, begitu pula Molan. Mereka yang berada di lini bisnis mereka secara alami mengerti apa yang dia inginkan ketika mereka mendengar kata-katanya. Meskipun kedua kata itu mungkin tampak serupa, artinya sama sekali berbeda. Dengan penjelasan, itu berarti Suke menginginkan pernyataan tentang situasinya. Namun, menuntut jawaban berbeda, itu mengharapkan permintaan maaf serta kompensasi. Swoosh! Tanpa ragu-ragu, Chang Feng melepas storage ringnya dan menawarkannya kepada Suke dengan hormat, rekan kultivator Su, ini adalah keseluruhan sumber daya fraksi Grey Ape. Saya bersedia menawarkan semuanya kepada Anda sebagai kompensasi. HMPH, kompensasi, pemimpin Sekte Chang, menurutmu orang seperti apa aku ini? Apa yang tidak kita miliki di fraksi surga yang meledak? Sumber daya kecilmu tidak berarti apa-apa bagi kami. Suke mendengus, wajahnya sombong. Lalu sampah kecil ini mengulurkan tangan dan menerima cincin penyimpanan. Setiap orang yang melihat itu hampir muntah darah. Oh, sial, orang ini masih tak tahu malu seperti dulu. Namun, mendengar kata-kata ini, bibir Chang Feng berkedut. Chang Feng merasa bahwa dia memahaminya. Suke pasti berpikir bahwa kompensasi ini masih belum cukup. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Sejumlah besar sumber daya yang dikumpulkan fraksi Grey Ape dengan merampok dan membunuh pembudidaya semuanya ada di ring penyimpanan. Bahkan jika itu tidak cukup, yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah putus asa. Tunggu sebentar, tampaknya ada lebih banyak kompensasi yang bisa dia tawarkan. Tiba-tiba, mata Chang Feng berbinar. Dia tiba-tiba menoleh ke istrinya, Molan. Wow! Dia bergerak sangat cepat sehingga siluetnya hampir seperti bayangan. Dia menyerbu ke depan, menyeret Molan ke atas, lalu melemparkannya ke Suke. Saat dia melakukan itu, dia memohon dengan tulus, rekan kultivator Su, kamu dan istriku adalah pasangan yang cocok di surga. Yang satu tampan, sementara yang lain cantik. Aku tidak akan memperjuangkannya bersamamu lagi. Mulai sekarang, dia milikmu. Omong kosong, Anda pencuri licik, Anda benar-benar melemparkan istri Anda? Suke memelototinya dan melempar Molan kembali begitu dia menangkapnya. Marah, dia meludahkan, ayo, mari kita saling menyakiti. Hah? Saling menyakiti? Apa yang dia maksud dengan itu? Tertegun, Chang Feng secara resmi kehilangan jejak apa yang dikatakan Suke. Mungkinkah dia terlalu malu untuk merebut istri orang lain di depan orang banyak? Apakah dia ingin memainkan formalitas terlebih dahulu dan hanya berpura-pura sopan? Pikiran seperti itu tiba-tiba melintas di benak Chang Feng. Matanya langsung berbinar, dan dia berteriak, rekan kultivator Su, hanya yang terpilih sepertimu yang cocok untuk memiliki kecantikan seperti Molan. Tolong, kamu harus menerima dia. Ini hadiah kecil dariku untukmu. Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatan inti sejati di telapak tangannya dan melemparkan Molan kembali ke Suke. HMPH, dengan penampilan seperti ini, apakah menurutmu dia cukup baik untuk mataku? Bawa dia kembali. Aku tidak menginginkannya. Suke mendengus. Dia mengatakan yang sebenarnya kali ini. Kecantikan Molan seharusnya biasa-biasa saja. Ketika berbicara tentang kecantikan, dia bahkan tidak sebanding dengan Jiang Hongyan dan Peri Zixia. Adapun karisma dan penampilan, dia juga jauh dari Liu Jingning dan Madam Ya. Selain itu, dia dikenal lama tidak memilih-milih. Bagaimana mungkin anak laki-laki seperti Suke serakah atas sedikit kecantikan itu? Jadi, dia menolaknya lagi dengan melemparkannya kembali. Chang Feng berpikir bahwa Suke bersungguh-sungguh dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan untuk cincin itu, hanya sikap kesopanan, jadi dia segera melemparkannya kembali. Jadi, yang mengejutkan semua orang, itu dengan cepat menjadi kontes lempar. Anda bisa bermain seperti itu? Bisakah istri dilempar begitu saja akhir-akhir ini? Selama waktu ini, Molan, wanita yang dilempar seperti bola, adalah satu-satunya yang berada di ambang kehancuran dan kegilaan. Kalau saja kekuatan intinya yang sebenarnya tidak disegel, dia pertama-tama akan menyiksa Chang Feng sampai mati, dan kemudian, dengan seluruh kekuatannya,
melawan Suke sampai mati, mengosongkan tubuhnya dan menghisapnya hingga kering.